Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melihat proses replanting kelapa sawit yang berumur kurang lebih 25 tahun. Kenapa kelapa sawit ini di replanting atau ditumbang dan akan diganti menjadi tanaman baru? Ini karena produktivitas dari kelapa sawit ini sudah mulai menurun ya, sehingga perlu diganti atau biasa disebut dengan peremajaan, karena produktivitas dan biaya operasional yang dikeluarkan sudah kurang sesuai. Bahkan pemanenan yang terlalu tinggi karena usianya sudah di atas 20 tahun, sehingga menyulitkan juga bagi pemanen untuk melakukan pemanenan kelapa sawit ini. Itulah sebabnya kenapa kelapa sawit ini harus diganti dengan tanaman baru, sehingga perlu ditumbang atau biasa disebut dengan replanting. Dan untuk proses replantingnya sendiri ini menggunakan ekskavator yang baketnya sudah dirancang atau didesain untuk mencincang-cincang batang kelapa sawit ini. Jadi beginilah proses pencincangannya, dengan kurang lebih 5-10 cm ketebalan cincangan kelapa sawitnya ini ya. Dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencincang kelapa sawit, mulai dari menumbang hingga selesai mencincang-cincang seperti ini, antara 4 hingga 7 menit. Itulah rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses mencincang kelapa sawit ini. Namun untuk waktunya sendiri itu tergantung dari skill operator masing-masing. Ada yang bisa 5 menit, ada juga yang harus menyelesaikan selama 6 menit. Itu tergantung dari keahlian, performa unit atau ekskavatornya, dan juga pengalaman operator itu sendiri. Jadi kegiatan replanting kelapa sawit ini sudah umum dilakukan di perkebunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas produksinya, karena di usia sawit yang sudah di atas 20 tahun, bahkan sudah berusia 25 tahun, ini sangat menurun ya untuk produktivitasnya, sehingga perlu dilakukan peremajaan. Dan bagi teman-teman yang saat ini bekerja untuk menumbang kelapa sawit ini, pastikan saat proses penumbangan selalu berhati-hati supaya kelapa sawit yang ditumbang tidak mengenai unit ekskavatornya. Dan juga pastikan saat menumbang dari belakang seperti ini ke depan ya teman-teman, seperti ini prosesnya. Dan jangan menggunakan chippingnya atau pisaunya ya, jadi kita gunakan punggung pisaunya ini untuk menumbang kelapa sawitnya. Karena pernah terjadi operator yang belum kompeten atau jarang bekerja sebagai
operator chipping kelapa sawit seperti ini menggunakan pisaunya, dan saat ditumbang kelapa sawitnya itu patah, sehingga patahannya itu mengenai ekskavator atau unit ekskavatornya. Dan hal-hal seperti ini harus teman-teman hindari demi kelancaran saat bekerja melakukan replanting kelapa sawit seperti ini. Dan untuk gaji operator pada pekerjaan replanting seperti ini dibagi menjadi beberapa macam. Jika teman-teman menjadi karyawan di perkebunan ini, biasanya akan digaji dengan sistem per jam. Dari berapa HM yang kita dapat dalam satu hari itu, maka itu adalah gajinya dalam perharinya ya. Namun ada juga perusahaan yang menerapkan dengan sistem borongan, biasanya dengan sistem borongan hektar. Jadi semakin banyak teman-teman mendapatkan hasil dalam satu hari itu, maka gajinya semakin besar. Namun ada juga yang dibayar dengan sistem per pokok, dibayar dengan sistem berapa pokok yang kita dapat dalam suatu hari. Jadi seandainya teman-teman mendapat 200 batang dalam satu hari, jika dalam per batangnya digaji katakanlah 1.500 dan teman-teman dalam satu hari mendapat 200 pokok, maka teman-teman dibayar sebesar Rp300.000. Jadi begitulah cara penggajian dalam pekerjaan replanting kelapa sawit ini. Namun di setiap perusahaan kemungkinan berbeda-beda cara penggajian karyawannya ya. Ada juga yang sistem harian, artinya teman-teman bekerja dibayar HK atau harian kerja. Baiklah teman-teman, itulah tadi proses replanting kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita seputar dunia alat berat. Di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.